koordinat tapi yang desimal gitu ya. Jadi kalau kalian mau memastikan, kalian pilih select project gitu ya, bahwa ini benar-benar berada di daerah apa namanya itu ITERA ya. Nah, caranya bagaimana gitu ya? Kalian bisa pilih di sini kan ada eh, geographic, latitude, longitude gitu ya. WJS 84 art degree gitu ya. Nah, ini bisa diubah ke uh, arts radian gitu ya, atau yang lainnya. Akan kalian coba, tapi nanti akan disesuaikan gitu ya. Tapi di sini kita default saja ya, planar unitnya kita arts degree gitu ya. Oke. Nah, WJS-nya ya tetap WJS 84 gitu ya. Ini grafik, karena ya saya nggak terlalu memahami ya yang lainnya ini untuk satuan apa, tapi bisa juga UTM seperti itu ya. Karena kalau kalian oke kan ya, dia akan minta UTM gitu ya. Tapi kalau minta UTM, zonanya jangan sampai salah, ini zona 60. ITERA itu berada di zona 48. Nah, saya tunjukkan ke sini ya. Oke. Jadi zona ya, peta Indonesia. Nah, saya buka salah satu saja. Kayak ini. Nah, jadi tolong kalian pahami bahwa dalam pemetaan geospasial ya, itu membatasi bujur uh, timur gitu ya, dan sampai ke bujur barat gitu ya, lintang utara sampai ke lintang selatan gitu ya. Jadi kalau lintang itu yang melintang seperti ini ya, satu kan dari utara gitu ya sampai ke selatan, atau sebaliknya ya, dari bujur timur ke bujur barat. Nah, di sana ternyata dari dua batas itu terbentuklah blok-blok yang membatasi gitu ya, yang membatasi suatu daerah. Nah, kan jangan nggak tahu Lampung itu di mana ya. Lampung itu di Pulau Sumatera, itu yang paling berbatasan dengan Pulau Jawa. Artinya Lampung di sini ya. Zonanya adalah 48 S. Nah, khusus untuk penggunaan koordinat UTM gitu ya, karena tadi kita memilih misalnya UTM gitu ya. Nah, tadi ya, meter ini satuannya ya. Tapi di sini tadi UTM gitu ya. Ini CS 84, mana UTM tadi ya? Oh, UTM ST. Oh, di sini. Maaf ya. Nah, ini ya. UTM, ingat yang negatif dan positif ya. Jadi tadi ya, batas garis khatulistiwa kita itu ya di sini ya. Oke. Yang atas itu positif, yang bawah itu negatif gitu ya. Oke. Jadi kita pilih nanti jangan 60. Kalau 60 nanti yang kita buatkan itu di 60. 60 itu yang nggak ada di sini, ya, nggak masuk Indonesia. Ya. Berarti di negara lain ya. Oke. Nah, sekarang kita cari aja minus 48 ya. Tapi kan minusnya udah tahu, dia menunjukkan south term gitu ya. Berarti bagian selatan ya. Kalau yang positif kalian bisa lihat saja ya, dia northern, jadi utara gitu ya. Oke. Nah, yang 48 itu di sini. Nah, gitu ya. Jadi udah tahu nih kan, kita pilih UTM ya. Oke. Nah, tapi kan nggak tahu kalian bahwa satuan koordinat yang derajat menit detik atau derajat desimal gitu ya, itu bisa dikonversi ke UTM. Tetapi khusus untuk ditambang, utamanya nanti di main plan gitu ya, perencanaan tambang, itu lebih baik menggunakan UTM. Karena apa? Dianggap uh, bumi ini datar, karena kita mendesain bumi gitu ya, walaupun nggak seluas itu ya, ya paling berapa hektar, puluhan hektar gitu ya, tetapi itu dianggap meter. Kalau derajat menit detik masih ada seperti lengkungan gitu ya dalam mendesain. Tapi kalau dalam meter gitu itu seperti garis lurus ya tanpa lengkungan, atau dianggap bumi ini datar gitu ya.
Nah, kalian okekan saja. Oke. Nah, sekarang ingat ada easting gitu ya, ada northing. Nah, kalau di sini, ya, kalau kita lihat di sini, nah ya, sekarang titik 1 ini kita buka data kemarin, ya. Kita buka di global di apa namanya itu Google Earth Pro, ya. Gambar ya. Satu di sini ya, 1 2 3 4. Klik aja 2 kali ya, bisa di sini. Nah, ini ya. Apakah ini kita buat kemarin ya? Saya rasa yang ini ya, yang warna biru ya. Oh ini. Nah, yang ini ya. Oke. Nah, jadi kita klik yang satu ini, klik kanan properties ya. Oke. Nah, ini kan masih derajat menit detik ya. Karena tadi kita mintanya UTM, tapi nggak wajib ya UTM ini. Kalau kalian tetap derajat menit detik silakan saja ya. Atau seperti ini degree desimal gitu nggak jadi masalah. Nah, karena tadi kita atur dia UTM, kita setting juga di sini ya. Tools option. Di sini juga pilih ini UTM, Universal Transverse Mercator ya. Itu UTM, kepanjangannya ini ya. Oke. Nah, sehingga ketika kalian klik properties di koordinat ini dia UTM gitu ya. Nah, di sini ada meter east, ada yang meter south gitu ya. Kan copy saja ini ya. Dia kan zonanya 48 sudah ngasih tahu ya. Tapi jangan bingung ya. Nah, jangan lupa 48 kita itu di positif ya. Nah, sekarang balik ke ini copy ya, yang easting ya. Di copy. Nah, eastingnya gitu ya. Lihat ini ya. Kan udah ada easting, berarti kopinya di sini. Paste. Nah, gitu ya. Terus nanti northing di copy di sini. Nah, gitu ya. Oke. Kalau udah nanti add point to list gitu ya. Nah, dibuat satu biar sama dengan yang kita buat kemarin. Oke. Nah, jadi akan muncul satu di sini ya. Oke. Nah, sebenarnya dia udah konversi gitu ya. Project X ini UTM, longitude latitude seperti ini gitu ya. Kalau mau ngecek benar nggak ini ya, kita konversi ini kan 105, 18, 5, 21 ya. Sekarang kita coba ubah gitu ya. Terus options ya. Yang sekarang degree, decimal degree ya. Sorry. Ini ya, degree, menit, second. Oke. Okay. Properties ya. Jadi 108, 18 ya. 108, 108, 105, 18 ya. 105, 18, 27. Ujungnya 27 sama ya. Yang ini 5, 21, 30. 5, 21, 30. Artinya benar tuh yang kita masukkan gitu ya. Terus, nah sekarang untuk syarat rectify gitu ya. Atau nanti georeferencing ya. Yaitu memasukkan suatu gambar buta ya. Jadi gambar buta itu tanpa koordinat ke dalam suatu peta ya. Kalau peta jelas ada koordinat. Jadi gambar itu ada grid yang grid itu dibuat karena ada koordinat gitu ya. Nah, gambar gitu ya itu belum tentu ada koordinat. Contohnya gambar yang kita buat kemarin ya. Tetapi ada batas itu. Oke? Nah, batas-batas itu dibuat dengan koordinat-koordinat yang kita buat satu persatu kemarin ya. Koordinat ini kalau di lapangan ya di tambang itu diambil langsung menggunakan GPS gitu ya. Oke. Sekarang satu sudah gitu ya. Kita syarat untuk biar gambar ini terbaca 3 cukup gitu ya. Nah, sekarang kita ambil lagi satu di titik 5 gitu ya. Nah, titik 5 kita klik lagi tapi ini udah baru buatnya. Add to point list udah masuk ke sini.
kita buat titik kedua, klik di sini. Nah, gitu ya. Terus udah titik kedua di sini, kita cari. Ini kan 5 ya. Kita balik ke sini gitu ya. Terus kita balikan lagi karena yang diminta tadi ada UTM ya. Sekarang UTM. Yang 5 ini kita klik kanan, properties. Copy yang isting ya. Di copy isting ke isting ya. Istingnya mana? Yang X ya. Ingat, sumbu X itu X gitu ya. Atau isting gitu ya. Nah, paste ke sini. Yang northing gitu ya. Kita ke copy ke bagian northing atau latitude atau sumbu di paste ya. Kalau udah add to point list, buat nama 5 ya. Poin 5 deh tadi. Oke. Nah, apakah 2 cukup? Tidak cukup ya. Minimal 3. Nah, satu lagi kita ambil ujung ini aja ya. Mau kalian 3 sini yang bagusnya mewakili ya. Mewakili di setiap area gitu ya. Nah, di sini aja nih. Agar nanti kebaca dia flat gitu ya. Flat tanpa atas gitu. Nah, kalian klik ini 7 ya. Klik di sini. Nah, 7 ya. Kita nanti lihat 7 di sini ya. 7, klik kanan, properties ya. Nah, copy yang di sini. Terus nanti di sini kita masukkan add to point. Di sini langsung ya. Nah, 53 yang northing, copy juga northing ke add to point list buat nomor 7. Oke. Dah ya. Kalau kalian nggak yakin ya buat 4 gitu ya. Atau buat berapa, saya bebas lah gitu ya. Oke. Kalau mau dicek silakan lah gitu. Tapi 3 ini cukup. Kalau udah kita oke dan apply atau apply oke silakan aja ya. Apply dan oke. Dia muncul di sini gitu ya. Artinya apa? Gambar ini sudah mengandung koordinat. Ya. Kalau mau membuktikan, sekarang kita mulai gitu ya. Kita mulai memasukkan gambar dari data DEM kemarin. Data DEM itu adalah data 3 dimensi muka bumi. Kita sudah download ya bagian bumi di Sumatera, khususnya di Provinsi Lampung gitu ya. Nah, sekarang kita klik file, open data, cari data DEM di sini ya. Ini enggak ada, sobat. Oke ya. Sekarang saya ulangi, kita download ya di sini ya. Oke. DEM Provinsi Lampung. Nah, gitu ya. Nah, oke. Nah, ini ya. Tinggal kita pilih mana. Provinsi Lampung ya. DEM STM 30 download. Nah, saya download nih ya. Download. Nah, kemarin data yang saya itu di ini ya, 200 MB ya. Makanya cepet ya. Nah, ini jadi 56 MB. Oke. 21. Udah ya. Ini prosesnya ya. Kita tunggu bentar. Sudah selesai ya. Kita buka. Ya, bentar ya, saya pindahkan dulu ya. Kita nggak usah dipindahin aja. Kita langsung buka aja di sini. Kita file, open, kita cari di download ya. Download.
Nah ini ya yang kita download tadi, kita open. Nah dia akan membaca dan memasukkan. Nah satuannya meter ya, jangan yang lainnya. Oke, karena ini yang paling familiar gitu ya, satuan untuk petanya nanti. Nah gitu ya. Jadi kalau kita tampil 3 dimensi ini udah ya, seperti di apa namanya itu, kita view ya, ya memang 3 dimensi ya, udah saya view kemarin ya, 3D view. Tunggu bentar, ini seperti ini ya. Nah ya, gambarnya ya 3 dimensi, ada pegunungan ya, ada dataran gitu ya. Oke, nah, oke, nah ini di close. Sekarang mana Itera? Nah kalian perhatiin ke sini ya, kalau diamnya di bawah gitu ya, di atas. Nah kita boleh cek di sini, kita klik kanan di IU ya, itu di zoom to selected gitu ya. Nah, nggak ada, kita pindahkan karena ketutup ya, dan ke bawah. Nah gitu ya. Jadi yang paling bawah akan muncul di atasnya, ya. Jangan tertimpa gitu ya. Oke. Nah sekarang muncul di sini ya. Kalau misalnya kebalik seperti ini, nah, dia nggak kelihatan gitu ya, dia kebalik. Makanya harus diputar ya. Nah, nah gitu ya. Jadi kalau kita lihat ya, kita view 3 dimensi lagi. Ya. Tuh, Itera tuh berada di sini gitu ya. Nah, agak lemot ya, tergantung ini juga ya, aplikasi juga ya, sorry laptop. Ya. Dan memang kalian buktikan saja ya, Itera itu memang di tempat yang datar ya, memang datar. Nah kalau kalian lihat di belakang kita ya, searah embung embung E gitu ya, itu memang di belakang kita ada pegunungan gitu ya, apakah yang ini atau yang ini gitu ya, bukit seperti itu ya. Oke, kalau kalian baru sadar gitu ya, ada di sana gitu ya. Oke, ada yang ingin tanyakan sebatas ini? Aman Pak. Cukup Pak. Aman ya, cukup ya. Nah sekarang pemanfaatannya untuk apa gitu ya. Nah sekarang pemanfaatan ini ya bisa dimulai kalian untuk membuat kontur. Nah gitu ya. Terus misal bisa nggak Pak, geologi di ITERA, apa saja sih geologi? Ada yang tahu nggak kira-kira dari pelajar di mata kuliah geologi? Sebenarnya litologi di ITERA itu apa saja? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu ya? Kalau misalnya ada yang tahu, silakan berpendapat gitu ya. Nah, kalau misalnya nggak tahu, kalian tepat menggunakan ya materi kuliah ini, secara nggak langsung bisa nanti memetakan litologi menggunakan peta geologi Lampung ya. Artinya apa? Data DEM-nya ini kalian ubah menjadi data peta geologi Lampung. Maka background-nya akan berubah menjadi litologi itu ya. Apa masuk ke piroklastik semua gitu ya. Apakah sebagian batuan sedimen ada batuan bekunya gitu. Itu bisa. Nah, sekarang saya pemanfaatan yang paling sederhana dengan membuat kontur gitu ya. Nah, sekarang karena sudah ada gitu ya, yang ini bisa di hide atau enggak silakan ya. Sekarang bagaimana membuat kontur ya, kan bisa di tools ya, maaf ya, di mana, nah di analyze ya, kalian bisa generate contour from terrain grid gitu ya. Oke, atau kalian pilih di sini bisa nih ya, create contour ya. Nah sekarang create gitu ya, nah ini gitu ya. Oke, nah ini ada ya, ini ya. Nah sekarang kalian layernya generate contour gitu ya, silakan aja. Nah, kalau mau apapun silakan, mau bisa diubah sih sebenarnya. Nah yang di sini saya nggak ajarkan kalian itu kontur interval. Coba saya tanya lagi ya, walaupun sudah malam, siapa yang tahu beda interval kontur ini? Ada yang minor, ada yang mayor.
Kan udah belajar geospasial ya. Coba saya tanya sedikit. Ada nggak yang tahu nih? Nah, nggak ada yang Biasanya mau. kalau interval mayor itu perbedaan ketinggian itu cukup masif, Pak. Misalkan per 100 meter, per 10 meter. Kemudian kalau interval minor itu dia interval di antara interval mayornya. Jadi mungkin eh, per 1 meter atau per 10 meter dari 100 meter gitu, Pak. Oke ya, baik, baik ya. Oke, ada yang menguasai, syukur ya. Muhammad, Muhammad apa? Muhammad Rafi, Pak. Muhammad Rafi ya. Jadi mayor kontur dengan minor kontur itu untuk elevasi sekarang ya, Muhammad Rafi dan teman-teman yang lainnya. Jangan bilang lagi ketinggian atau ya kerendahan atau ke nanti kedalaman ya. Bilangnya elevasi. Elevasi itu bisa ada yang di ketinggian atau lebih tinggi dari MDPL atau nanti muka air laut gitu ya. Atau di bawah muka air laut. Bilangnya elevasi gitu ya. Jangan lagi ketinggian dan kerendahan atau kedalaman. Gitu ya. Nah, elevasi minor untuk kontur minor ini ya dan mayor kontur ini gitu itu sesuai dengan apa yang diatur oleh si desainer atau yang membuatnya gitu ya. Tetapi dari namanya pasti nilai mayor kontur atau kontur mayor ini jauh lebih besar gitu ya. Oke? Kalau posisinya benar kata Raffi tadi ya. Kontur minor itu berada di antara kontur mayor. Oke? Jadi misal kayak gini. Mayornya itu kelihatan elevasinya di 10 meter. Artinya apa? Setiap di elevasi 10 meter akan muncul kontur tebal. Nah, mayor itu tebal gitu ya. Nanti garisnya. Nanti di antara kontur tebal per 10 meter elevasinya ini itu nanti akan terbagi-bagi lagi kontur yang tipis atau nanti minor kontur atau kontur minor. Pembaginya bisa 2. Pembaginya bisa 5 gitu ya. Bisa 5, bisa 4. Tetapi lihat, kalau per 10 mungkin bisa dibagi 4 atau dibagi 5. Mending dibagi 5 gitu ya. Biar nanti per 2 meter. Nah, itu harus dipikirkan semua gitu ya. Artinya apa? Perlu pemahaman sebenarnya sebelum membuat peta. Oke? Ada yang ingin tanyakan? Cukup jelas, Pak. Kalau nggak cukup ya. Sekarang kita buat aja ya default ini 2 meter, 5 meter ya. Maya kontur ya. Ini intervalnya per 10 meter itu ya. Tapi nanti satuannya bisa juga ya. Oke. Nah, apakah ini boleh disamakan seperti ini? Boleh gitu ya. Silakan aja ya. Kontur interval ini gitu ya. Artinya dia akan mencoba membuat per 10 meter perbedaannya gitu ya. Nah, kalau saya sarankan ada nggak perbedaan 10 meter di setiap area ITERA? Ada nggak? Coba ada nggak paham tentang ini ya? Bayangan muka bumi atau permukaan bumi di area ITERA. Kira-kira kalian pernah nggak menemukan perbedaan ketinggi 10 meter di ITERA? Kayaknya nggak nyampe Ayo, deh, Pak. nggak nyampe ya. Paling embung tuh berapa meter sih? 5 Gitu meteran, ya, Pak. 5 meteran. Artinya kalau misalnya buat 10 intervalnya nanti kelihatan rata semua tuh ITERA gitu ya. Nggak kelihatan perbedaan interval di garis mayor maupun di minor gitu ya. Nah, logika itu masuk nggak gitu ya? Kalau kalian masuk syukur gitu ya. Tapi kalau belum masuk artinya kalian mungkin belum paham dari perbedaan minor kontur ini, mayor kontur ini gitu ya. Dan juga belum bisa membayangkan bahwa ITERA itu beda ketinggiannya nggak besar-besar tuh gitu ya. Atau nggak terlalu jauh gitu ya. Nah, kalau kita ubah ya 5 meter saja ya. Ini juga 5 meter. Jadi perbedaan minornya nanti 1 meter aja. Nah, gitu ya. Kita lihat nanti hasilnya seperti apa gitu ya. Terus nanti ada ini nggak usah, tailing nggak usah ya.
nanti ada contour bound gitu ya. Nah, mending di sini gitu ya, kalian nanti bisa menggunakan bisa dicoba semua, ini bisa gitu ya sebenarnya. Tapi yang bagusnya kita draw a box aja gitu ya. Nah, di sini di zoom kita membuat batas konturnya itu sesuai kemauan kita ya. Nah, karena kita sudah membatasi area ini, silakan kalian batasi juga atau lebih dari ini juga bisa gitu ya. Atau kalau membatasi garis ini jangan gitu ya. Karena apa? Kontur itu kalau bisa melebihi dari batas iup gitu ya, atau batas yang kita buat gitu ya. Jangan ngepas gitu ya. Nah, kita buat lebih gitu ya. Nah, misal saya random aja ini ya, ini. Nah, kayak gini ya, di blok lebih sedikit nggak apa-apa. Aduh, mau saya ini ya, lari. Nah, kayak gini ya. Nah, kalau udah klik lagi, nah, maaf, enter ya harusnya. Nah, gitu ya. Kalau udah oke. Nah, gini ya. Kalau udah, nanti kita bisa hide. Ini uncheck, ini uncheck. Nah, jadi kontur yang kebentuk kayak gini. Oke. Pak, kok munculnya 110 meter, 115 meter? Karena, ada yang tahu nggak? Artinya ITERA itu 110 sampai 115, mungkin ada yang lain ya, di atas permukaan laut. Ada nggak yang sudah tahu sebelumnya ini? Ada informasi penting gitu ya sebenarnya. Kalau ditanya, tahu nggak kalian itu, nah ITERA itu berapa jauh dari permukaan air laut? Jadi kalau air laut naik 100 meter udah sampai tuh ke ITERA. Kan kayak gitu ya. Oke, bisa kalian bayangkan 100 meter itu mungkin lebih kurang 2 tiang listrik ya. Pernah nggak membayangkan jalan-jalan gitu ya? 2 tiang listrik itu lebih kurang 100 sampai 120 meter gitu ya. Nah, sejauh itu perbedaan dataran ITERA terhadap permukaan air laut gitu ya. Detailnya berapa? Ya 115 paling tinggi gitu ya, atau 110 gitu ya. Bahkan ada juga di daerah yang mungkin di pinggiran gitu ya, 105, ada yang 95. Oke, kalau mau tampilkan 3 dimensi silakan seperti ini jadi. Gini ya. Oke. Nah, oke. Kalau udah, sekarang kita pilih yang generate contour ini. Tadi kan udah saya bilang ya, kalau namanya misalnya mau Muhammad Rafi gitu ya, diubah aja tadi ya, pas generate di sini ya. Nah, ini nggak bisa lagi ya, karena udah dibuat, harus di uh, ini di gini dulu. Kita buat baru gitu ya. Baru nanti di sini. Nah, buat lagi ya. Nah, ini namanya apa gitu ya, silakan. Nah, sekarang kita harus manfaatkan data ini ya. Kita save dulu, klik kanan ya. Nanti ada analisis ya. Maaf ya. Ada mana sih? Layer ya. Oh ini ya. Di layer export layer to new file ya. Jadi kita ubah, kalau di sini kan dia nyimpan data yang bisa dibuka. Ya, kalian simpan saja silakan ya. Nanti dia di dokumen mana, di pengajaran software tambah. Oke. Data atau sorry, project gitu ya. GM ya, Global Mapper RA LB RC ya. 2024. Nah, misalnya kayak itu ya. Kita save. Nah, kalau itu yang kita lakukan, artinya semua data ini kesimpan di satu file gitu ya. Pengajaran ya. Bentar ya, saya minta waktu bentar.
Kayaknya kita lanjut ya. Tadi saya ini. Oke, nah sekarang kita mau menyimpan yang bagian ini saja ya, karena yang kita buat kan ini gitu, yang kita perlukan ini kontur di area Itera ya. Kalian klik kanan, ada layer dan kalian export layer to new file. Nah, di sini kan harus tahu ya apa saja bentuk data yang akan kita simpan. Kan sudah tahu DXF. Ada yang tahu nggak DXF itu data apa? Software apa DXF ini? Ada yang tahu? Ayo, DWG, DXF ini dua. AutoCAD, Pak. Ada yang masih ingat? AutoCAD, Pak. AutoCAD ya. Jadi jangan lupa ya. Nah, saya akan simpan ini ke DXF karena saya baru mengajarkan AutoCAD. CSV tahu ya, ini adalah salah satu bentuk Excel itu ya. Oke. Ada nanti GeoTIFF ya, ini gambar, bisa berbuat gambar dan sebagainya. Kalau KML, KMZ tahu aplikasinya apa? Nggak tahu. Global Mapper. Ya. Ini Global Mapper, gitu ya. Tapi kita akan coba buka di AutoCAD, DXF, oke. Ya. Nah, nanti paling bawah versinya apa yang bisa buka AutoCAD, membuka konturnya ini, gitu ya. Itu di AutoCAD versi 2010, gitu ya. Terus ada pengaturan ya, display label for area and line features. Jangan includekan display label. Jadi ada label di sini ya, 9085 itu nggak diinputkan nanti gitu ya. Oke. Nah, itu contohnya ya. Ini nggak usah. Kalau ini mau dibatasin lagi, drop lagi. Nah, ini dikecilin lagi gitu ya, bisa gitu ya. Tapi kita nggak, kita semuanya ini aja gitu ya. Oke, ini udah gitu ya. Yang lainnya nggak usah diatur gitu ya, dan oke kan. Nah, simpannya di mana gitu ya? Di pengajaran ya. Nah, silakan aja software tambang gitu ya. Nah, nanti di sini buat biar beda ya, kontur ya. RA, RB, RC 2024 DXF ya, dan simpan. Nah, dia langsung apa ya, memproses ya, mengubah datanya menjadi DXF. Tapi jangan misalnya tadi Pak saya gagal seperti ini, bisa aja gagal gitu ya, karena not responding. Karena apa? Karena yang pertama software kita crack gitu ya, itu crack gitu ya. Yang kedua ya kita connect internet gitu ya. Tapi ya tunggu saja gitu ya sampai berhasil. Nah, udah sekarang ya ini selesai gitu ya. Kalau misalnya udah selesai, bisa nanti kalian di close bisa gitu ya. Close unload bisa gitu ya. Kalau mau di load juga bisa gitu ya. Oke. Nah, ini di hide aja ya. Sekarang kita buka data yang tadi ya. Software tambang ya. Jadi ada ini ya. Kontur RA RB 2024 ya. Sekarang DSF gitu ya. Nah, ini saya close saja ya. Nah, terlalu berat juga ya. Ini enggak usah. Nah, ini udah. Sekarang kita buka AutoCAD ya. Ini ya, AutoCAD 2024. Nanti saya coba buka di Surpak gitu ya. Surpak juga bisa buka DXF ya. Nah, kalau ini udah ada ya, kita biarkan dulu ya. Karena sebenarnya AutoCAD itu agak berat dan masih meranding mempersiapkan ya. Dan buka juga kalau ada Surpak ya. Nah, saya ada Surpak ini ya. Oke. Buka juga Surpak. Biar kalian ya bisa install dari sekarang gitu ya, Surpak. Siapa tahu kalian belajar lebih dulu ya daripada nanti saya berikan materinya. Nah, Surpak juga udah muncul. Nah, ini ya. Sekarang kita buka di Surpak dulu aja.
tadi di materi saya di dokumen Tera pengajar mekanika software ya. Nah, software ini kalian ini. Oke, tadi mana DXF ini ya. Kontur RARBC 2024 kalian masukkan ke sini. Di drag aja gitu ya. Nah, udah jadi gitu ya. Jadi kalau kalian lihat tuh konturnya udah jadi gitu ya. Tampak atas XY seperti ini. Tampak samping ini ya. Jadi konturnya akan berbeda. Nah, gitu ya. Jadi bayangkan kalau misalnya kalian membuat kontur yang ditambang beneran, biasanya kan di sungai gitu ya, atau nanti di pegunungan, elevasinya akan jauh berbeda gitu ya. Ya, ITERA kalau ada elevasi jauh berbeda, salah tuh gitu ya. Karena kita tahu ITERA itu udah datar bentuknya. Oke? Nah, sekarang di AutoCAD kita buka open ya. Ini ya kontur RA. Nah, tapi nggak bisa ya, ini harus di close dulu ya. Nggak bisa dibuka di dua tempat. Nah, sekarang ini buka ini ya, open. Nah, dah sama aja ya. Muncul di sini. Kalau mau lihat, nah ini agak view-nya agak susah ya kalau di AutoCAD ya, tapi bisa juga secara 3 dimensi ya. Oke, atau kan klik ini ya. Nah, pivotnya ini ya. Nah, di sini nanti kalian bisa kalau susah ya. Nah, ini ya tampilan 3 dimensinya seperti ini. Dibantu di sini ya. Nah, gitu ya. Oke. Nah, inilah kontur yang kita buat dengan interval 5 meter gitu ya. Nanti yang ini gitu ya, kita olah di ArcGIS gitu ya, agar menjadi suatu peta ya. Minggu depan coba saya selesaikan gitu ya, untuk menjadi peta kontur gitu ya, peta kontur. Dengan memanfaatkan kontur yang ada ini ya, akan menjadi lebih enak ya, karena bukan kontur saja yang kita butuhkan, tapi adalah peta kontur. Oke? Baik, ada yang ingin tanyakan terkait materi hari ini? Silakan kalau ada yang ingin tanyakan. Kalau tidak ada, saya cukupkan ya untuk materi minggu ini. Kita lanjutkan minggu depan untuk menggunakan ArcMap ya, bagian dari ArcGIS, menyelesaikan peta kontur, memanfaatkan kontur area ITERA. Oke, baik, terima kasih atas kehadirannya malam ini gitu ya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan ya, saya mohon ampun kepada Allah ya. Dan saya cukupkan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.